Percabangan bersarang. Algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program perintah mana yang harus diproses dan perintah mana yang harus dilewati sesuai dengan kondisi yang diberikan. Percabangan bersarang. Algoritma percabangan bersarang merupakan bentuk algoritma percabangan di mana pada setiap pernyataan untuk kondisi if, di dalamnya terdapat instruksi if lagi. Algoritma percabangan bersarang artinya di dalam if terdapat if lagi. Struktur percabangan bersarang. If itu kondisi A, then if misalnya kondisi X, pernyataan 1. Terus kemudian else if itu pernyataan 2 yang terakhir, and if berisi else yaitu pernyataan B, trial and if. Contoh percabangan bersarang tentang nilai kelulusan. Langkah pertama, kita memasukkan hashtag include IOStream. Include IOStream itu untuk memanggil perintah input, output seperti cin dan cout. Kemudian, kita memasukkan hashtag include string. Include string ini diakhiri dengan karakter khusus seperti 0. Selanjutnya, memasukkan using namespace std. Using namespace std ini berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalnya fungsi cout dan cin. Kemudian kita masukkan in main-nya. In main ini berfungsi sebagai starting point dan agar saat running machine tahu mulai dari fungsi mana. Di sini saya akan coba kasus pernyataan dua kondisi yaitu lulus dan tidak lulus. Lalu kita masukkan in nilainya. Kemudian kita masukkan string index keterangan. Gunanya, indeks ini untuk memasukkan variabel yang akan dimasukkan dari cout-nya. Kemudian kita masukkan fungsi cout-nya. Cout ini berfungsi sebagai keluaran pada C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun. Cout-nya kita masukkan keterangan masukkan nilai. Kemudian kita masukkan cin. Cin ini berfungsi sebagai masukan data berupa numerik dan karakter. Selanjutnya kita memasukkan if-nya. If itu salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program. If-nya kita masukkan nilai lebih dari sama dengan 60. If ini merupakan pernyataan lulus. Ada dua kondisi yang akan saya
jalankan, yaitu kondisi pernyataan lulus dan kondisi pernyataan tidak lulus. Selanjutnya, kita masukkan keterangan if-nya, yaitu selamat Anda lulus. Kemudian kita memasukkan if nilainya lebih dari sama dengan 80. Kemudian masukkan indeks nilainya itu variabel A yang menyatakan kondisi ini lulus. Selanjutnya, masukkan else if-nya. Else if ini sebagai pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Nah, else if ini kita memasukkan nilainya itu lebih dari sama dengan 70. Kemudian kita kasih indeksnya itu variabelnya B, keterangan variabelnya B. Kemudian selanjutnya kita memasukkan else. Else ini merupakan pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar pada kondisi yang ada. Indeks nilai else-nya ini kita beri C. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu else yang merupakan pernyataan tidak lulus. Kita kasih keterangan sama dengan maaf Anda belum lulus. Kemudian kita masukkan if nilainya itu lebih dari sama dengan 40. Lalu kita beri indeksnya itu variabel D. Setelah itu, kita memasukkan nilai cout-nya, keterangan cout-nya. Yaitu keterangan itu status untuk memasukkan status pernyataan dia lulus atau belum lulus. Kita kasih handle itu
Handle ini merupakan untuk menyisipkan sebuah karakter. Lalu kita masukkan cout indeks nilainya. Indeks nilai ini untuk memasukkan indeks nilai variabel yang telah kita tulis tadi. Ini kita namakan else, yaitu pernyataan yang terakhir. Masukkan variabel indeksnya itu E. Lalu kita lanjut dengan indeks nilainya itu, kita tambahkan cout index handle. Selanjutnya kita masukkan return 0. Return 0 ini untuk mengakhiri fungsi main-nya. Selanjutnya kita running programnya. Sudah terlihat. Misalnya kita memasukkan nilainya itu lebih dari 60. Misalkan kita masukkan nilainya 80. Maka statusnya selamat Anda lulus dan dengan indeks nilainya A. Kemudian kita misalkan nilainya itu lebih dari 40 atau kurang dari 60. Misalnya kita masukkan nilainya 50. Statusnya maaf Anda belum lulus dengan indeks nilainya D. Kemudian kita misalkan nilainya itu lebih dari 70. Misalkan 70 itu 90. Statusnya selamat Anda lulus dengan indeks nilainya A. Misalnya kita masukkan nilainya kurang dari 80 atau sama dengan 60. Statusnya selamat Anda lulus, tapi dengan indeks nilainya C. Pada kondisi pertama ini, ada kondisi lagi, lulus tapi ada indeks nilainya. Jika lebih dari 80 maka lulus,
dan jika kurang dari 60 dia tidak lulus atau belum lulus. Segitu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.